Pernah melihat channel YouTube dengan subscriber yang sedikit tapi jumlah view yang didapatkan sangat banyak. Ini adalah algoritma YouTube Short. Algoritma ini adalah di mana para YouTuber bisa mendapatkan view yang meledak-meledak tapi jumlah subscribernya sedikit, atau bisa kita sebut sebagai algoritma terbaru. Dan ini mirip sekali dengan TikTok ya. TikTok itu kan dengan followers yang sedikit, asalkan kontennya menarik, orang bisa nonton. Oke, di sini gua akan ngebedah kenapa ini bisa viral dan juga bagaimana kita memanfaatnya. Karena kita sebagai YouTuber pemula, kalau kita nggak pintar-pintar dalam memanfaatkan atau mengelola channel YouTube, ya kita bakal ketinggalan dan kita bakal tergerus dengan YouTuber-YouTuber besar di luaran sana. Oke, di sini gua akan ngebahas yang pertama dulu bagaimana ini bisa terjadi. Nah, jadi kenapa orang banyakkan nonton short? Jadi gini, sebagian orang sekarang lebih cenderung ke video pendek. Tapi gue tidak menutup kemungkinan orang tidak suka video panjang. Ada yang suka tapi lebih cenderung, ya, dimana orang lebih mengakses, lebih banyak waktunya mengakses video pendek. Durasi maksimal bisa 15 sampai dengan 30 menit. Kenapa? Karena kebanyakan orang buka sosmed, terutama YouTube Short ya, itu lebihnya tuh paling pulang kerja, pulang sekolah, atau lagi luang waktunya. Jadi mereka itu tidak serius kebanyakannya. Dan orang yang mengakses video panjang itu biasanya orang-orang yang memang mau belajar lebih. Ya, jadi dia memang punya niatan buat belajar. Kalau orang yang mengakses video pendek, mereka rata-rata orang yang gabut atau tidak tidak punya kegiatan ya. Gabut itu teman-teman. Oke. Di sini gua akan jelasin kenapa ini bisa terjadi. Yang pertama, kebiasaan. Ini sudah menjadi sebuah kebiasaan di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah Jakarta contohnya dan lain sebagainya. Jakarta itu orang hampir mungkin dibilang 90% atau mungkin sampai 100 sih nggak nyampe mengakses internet setiap harinya dan mengakses sosial media, terutama YouTube ya. Dan juga orang lebih cenderung ke pendek, TikTok. Apalagi sekarang ada TikTok ya. YouTube Short itu dengan TikTok kan sama. Jadi mungkin hanya namanya beda, tapi kalau kita cek itu konsepnya hampir sama. Jadi orang mungkin yang nggak punya TikTok, dia pakai YouTube Short, dia pengen bikin nonton video pendek. Jadi ini sebuah kebiasaan. Bahkan orang pun, kalau orang sekarang itu nggak perlu lama-lama sampai tembus 1 menit. Nonton video short itu maksimal tuh 15 detik sampai 30 detik. Kalau tidak menarik, di skip. Makanya kita sebagai YouTuber, kita harus bisa membuat video short kita tuh menarik. Minimal di 5 detik pertama. Kalau di 5 detik pertama sudah menarik, otomatis kita bisa mendapatkan subscriber dan kita bisa mendapatkan view dan juga penonton yang setia. Ya, karena kebanyakan orang itu kan nemu video kita secara short itu kan karena nggak sengaja lagi scroll tiba-tiba muncul video kita. Sama dengan sistem YouTube, sistem TikTok ya, dia tuh otomatis muncul. Oke, itu yang mau gua bahas tuh temen-temen. Jadi nggak perlu alat yang bagus, nggak perlu riset yang terlalu mendalam, asalkan apa? Asalkan kontennya menarik, asalkan itu karya sendiri ya, karena kalau karya orang lain tuh nggak bisa dimonet dan nggak lolos. Jadi teman-teman cukup itu aja, kontennya menarik, ngebahas hal yang sedang viral misalnya, itu bisa menjadi potensi buat view-nya meledak dibandingkan konten yang kita riset mungkin, apalagi edukasi ya. Karena kenapa konten edukasi seperti ini teman-teman nonton ini tuh contohnya edukasi, itu lebih orang tuh nggak tertarik. Orang lebih suka konten yang informatif ya, dan juga konten-konten hiburan. Karena satu, orang rata-rata mengakses sosmed ya tadi yang sudah gue sebutin, bahwasannya gabut dan juga capek pulang kerja atau pulang sekolah. Jadi edukasi itu dikit
Terutama mungkin kalau teman-teman tahu podcast yang membahas edukasi, video-video yang membahas edukasi itu sedikit sekali minatnya dibandingkan video-video hiburan. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang bahas konten edukasi sedikit. Apakah gua ganti konten nggak masalah? Justru bagus memberikan edukasi, tapi kita harus bisa bagaimana mengelola dengan baik, mengelolanya dengan bijak. Oke, gue akan ngasih rumusnya teman-teman. Ini pengalaman gue sendiri. Ya, sebelum gue lanjut, gue akan disclaimer dulu bahwasannya ini berdasarkan riset pribadi, bukan dari mana-mana. Karena konten itu nggak ada standar khusus, nggak ada standar pusatnya. Tergantung pribadinya masing-masing. Oke, di sini gue akan ngebahas yang pertama, kenapa kita harus bikin video short. Rahasianya gampang. Buatlah dalam 1 minggu itu misalnya 2 atau 3 kali ngupload video panjang, lalu diselingi short. Ya, satu ide konten, misalnya judul idenya itu sama, tapi judul diganti aja. Biar orang nganggapnya itu, oh ini betul videonya nih. Tapi diedit lagi ya, karena kalau nggak diedit lagi nanti bisa terkena teguran. Ya, diutamakan diedit lagi. Mungkin kalau video panjang dipotong video panjang nggak masalah, asalkan ada konsep yang lebih baru, judul yang lebih terbaru, dan juga konsep atau juga upgradean videonya yang lebih bagus dibandingkan teman-teman itu main potong-potong aja lalu bikin shortnya berharap bisa monet. Ya bisa, tapi kok nggak tahu kedepannya ya. Oke, itu yang strateginya teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah jangan lupa konsisten. Kita itu harus selalu konsisten ya. Jangan hanya mengandalkan seminggu misalnya ngupload. Oke lah, seminggu nggak masalah 3 atau 4 kali upload. Tapi jangan sampai kita minggu ini upload nih 3 video, minggu depan libur dulu, nggak, yang jangan gitu dong. Kan nggak konsisten namanya. Ya. Jadi kita tuh harus punya rasa konsistensi yang tinggi, memiliki rasa konsisten, disiplinnya itu tinggi teman-teman. Oke, itu pesan gua dan strateginya. Selanjutnya di sini saya akan ngebahas bagaimana kekurangannya. Kalau teman-teman terlalu fokus di video panjang dan juga di video short, istilahnya itu seimbang ya, jangan terlalu fokus di keduanya. Oke, yang pertama fokus di video short itu dampak positifnya kita mendapatkan banyak subscriber dan penayangan dengan cepat sekali karena jumlahnya sangat meledak-meledak. Tapi kekurangannya adalah ketika sudah dimonetisasi itu kecil sekali penghasilannya. Karena short itu kan iklannya lebih kecil dibandingkan video panjang. Jadi teman-teman harus bisa bagi waktu ya, mana video panjang, mana video pendek. Kalau teman-teman khusus di video panjang, penghasilan besar. Tapi subscriber dan jam tayangnya itu kecil sekali teman-teman. Jangan sampai tidak seimbang. Kalau saya adalah sarannya kita harus seimbang antara short dan juga video panjang.